Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 3 hari kemudian, waktu bulan madu Tama dan Nabila berakhir dan mengharuskan mereka untuk kembali ke kota Jogja. Terlebih begitu banyak pekerjaan yang mereka tinggalkan. Mereka berharap semoga ada kesempatan lagi untuk mereka liburan bersama seperti ini. Sejak hari di mana Papa Nabila mengirimkan pesan kepadanya, hingga saat ini Nabila sama sekali belum membalas pesan itu. Ia ragu, rasanya Nabila ingin membiarkan sang papa merasakan apa yang ia rasakan dulu, yaitu diabaikan. Awal-awal papanya menikah lagi sekitar 10 tahun yang lalu, ia masih berusaha untuk menghubungi papanya walau untuk sekedar meminta uang saku dan biaya kuliah, tapi tak pernah sekalipun ia dapat balasan. Bahkan sang papa sengaja mengganti nomor untuk menghindari Nabila. Sungguh sakit bukan? Hingga akhirnya mama memilih menjual aset mereka satu-satunya, yaitu rumah. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan, untuk menyambung hidup dan biaya pendidikan Nabila dan adiknya, Naila. Mobil yang biasa Nabila pakai pun juga harus lenyap karena dengan menjual rumah saja ternyata tidak cukup. Setibanya di Jogja, sebelum ke rumah orang tua Tama, Nabila pulang ke rumahnya untuk bertemu sang mama dan menceritakan perihal uang 100 juta kiriman sang papa. Itu kan kado pernikahan dari papa kamu gunakan sebaik-baiknya, tutur Bu Devi. Tapi Mama dan Naila lebih butuh ini. Anggap aja ini pemberian dari Nabila untuk Mama dan Naila. Apalagi Naila kan lagi butuh banget buat biaya kuliahnya. Nabila segera mengambil ponselnya untuk melakukan transaksi dan mengirimkan uang itu ke rekening mamanya. Ya udah, kalau gitu makasih ya sayang. Iya sama-sama. Nabila tersenyum. Tama, kamu tolong jaga Nabila sebaik-baiknya ya. Kamu harus banyak maklum, dia urusan dapur masih kurang banget, gak bisa masak sama sekali. Pandangan Bu Devi beralih kepada Tama yang kini resmi menjadi menantunya itu. Tama tertawa kecil sebelum menjawab. Gak masalah selagi masih ada makanan cepat saji yang dijual. Tama, nanti aku bakal belajar kok. Nabila langsung menyangkal kalimat Tama. Gak masalah kalau urusan dapur, yang penting urusan ranjang harus beres. Batin Tama tersenyum ke arah Nabila penuh arti. Mbak bakal sering pulang ke sini kan? Naila keluar dari kamar. Meski Nabila sering mengomelinya, entah kenapa saat mbaknya itu tak berada di rumah, ia merasa ada yang kurang. Iya, bakalan sering kesini kok, Nay. Kalau mbak kamu gak sibuk, sahut Mama. Nabila tersenyum miring. Sebenarnya ia juga ingin mengatakan itu, tapi ia tak mau mengecewakan Naila dan Mama. Bakalan sepi deh tinggal berdua. Meski bersedih karena putri sulungnya itu harus tinggal terpisah dengannya, tapi Bu Devi harus menerima ini. Toh ini juga salah satu doanya yang sudah terkabul. Akhirnya Nabila menemukan jodohnya dan menikah. Setelah berpamitan dengan diselimuti sedikit rasa haru, akhirnya mereka berdua pulang ke kediaman orang tua Tama. Sepanjang perjalanan, Nabila hanya diam menyandarkan kepalanya. Kamu capek? Tangan kiri Tama memegang pundak Nabila. Lumayan, Nabila menoleh. Ya udah, nanti nyampe rumah istirahat ya. Nabila mengangguk mengiyakan. Apalagi besok udah mulai ngantor kan? Kita istirahat full hari ini, gak usah ngapa-ngapain. Lanjut Tama. Beneran istirahat? Aku gak yakin sama kamu. Nabila mencebik kesal. Sungguh omongan lelaki itu tak dapat dipercaya. Karena selama mereka bulan madu di Lombok, jarang sekali Nabila bisa tidur nyenyak. Niatnya untuk tidur selalu berakhir dengan ditiduri oleh suaminya itu.
Iya, beneran sayang, aku gak bakal ganggu kamu, jawab lelaki itu. Nabila menyipitkan matanya, memastikan apakah kalimat itu terlihat sungguh-sungguh. Tapi semuanya tergantung kamu sih. Tama melanjutkan kalimatnya sampai menyentuh kepala Nabila. Kok aku? Nabila mengernyitkan dahinya. Iya, tergantung kamu, terlihat menggoda atau enggak. Lelaki itu tertawa setelah mengatakan itu. Nabila berdecak kesal. Tuh kan, sama aja. 2 tahun berlalu, Nabila dan Tama menjalani pernikahan tanpa hambatan apapun. Semuanya berjalan mulus. Semakin hari mereka semakin romantis dengan sering mengungkapkan kata cinta. Hanya saja sepertinya Tama yang lebih dewasa sekarang dan Nabila yang berubah menjadi manja dan kadang sifatnya kekanakan. Sejak 1 tahun yang lalu, Tama tidak lagi bekerja di firma hukumnya Pak Jonathan. Ia sudah fokus menjalani karirnya di firma hukum papanya sendiri, yaitu Pak Darwin. Tama juga sudah mahir dalam menangani kasus. Ia banyak belajar dari Nabila dan juga papanya. Pagi itu Nabila dan Tama sedang terburu-buru mengingat mereka sama-sama punya jadwal pagi ini. Kan udah aku bilang jangan tidur lagi, kamu malah tidur lagi. Salah siapa coba? Ucap Nabila yang sudah bersiap rapi dengan setelan blazer dan roknya. Pagi tadi setelah percintaan panas mereka, Tama mengajaknya untuk tidur lagi dengan alasan masih ingin memeluk Nabila. Masih ngantuk banget sayang, jawab Tama yang sedang berdiri di hadapan lemarinya mencari-cari dasi yang ingin ia pakai hari ini. Sekarang masih ngantuk juga, tanya Nabila kemudian menghampiri suaminya yang terlihat kesusahan mencari dasi itu. Kamu bilang di sini kan, udah aku cari loh, nggak ada beneran sayang, ucap Tama. Ya ampun sayang, kok bisa berantakan gini? Kamu Nabila kaget melihat susunan kemeja yang sudah ia rapikan beberapa hari lalu, kini berantakan tak karuan. Nggak sengaja loh, sambil menampilkan cengirnya seolah tak bersalah. Tak butuh waktu lama, Nabila mencari dasi suaminya yang bercorak silver putih, padahal banyak dasi yang lain, tapi lelaki itu memaksa harus yang itu. Ini apa? Nabila membawa dasi itu ke hadapan Tama. Beneran, tadi aku cari nggak ada. Tama berbalik menghadap istrinya. Nabila mulai melingkarkan dasi itu di lehernya. Jadi kamu kapan mulai cuti? Dokter bilang kamu gak boleh terlalu capek. Kamu lupa? Iya sayang, setelah kasus ini selesai deh. Sekitar 2 minggu lagi ya, beneran. Jawab Nabila kemudian tersenyum. Beneran ya, jangan ditunda-tunda lagi cutinya. Tama mengingatkan. Iya suamiku sayang. Nabila mengecup sekilas pipi suaminya. Pekerjaan Nabila yang begitu padat tentu membuat wanita itu sering kelelahan. Sebulan yang lalu mereka kontrol ke dokter kandungan untuk mengetahui apakah ada masalah di antara mereka. Sehingga sudah 2 tahun pernikahan, Nabila belum juga hamil. Dokter bilang mereka berdua sehat-sehat dan tidak ada masalah. Hanya saja sepertinya Nabila sering stres dan kelelahan. Maka Tama meminta Nabila untuk mengambil cuti setidaknya 2 bulan untuk merilekskan tubuh dan pikirannya. Sebenarnya Tama tidak terlalu masalah akan hal itu karena menurutnya mereka hanya belum dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki anak. Tapi Nabila yang selalu mendesak dan antusias, bagaimana tidak, tahun ini usianya sudah 30 tahun. Minum kopi nggak? Tanya Nabila lagi sebelum mereka keluar kamar. Nggak usah, ntar di kantor aja.
Udah, biar aku bikin aja sebentar. Masih ada waktu kok, 1 jam lagi. Nabila berjalan keluar kamar menuju dapur. Tama mengikutinya. Kenapa? Kamu takut aku nyuruh Dinda yang bikin? Tanya Tama menggoda. Dinda cuma office girl di kantor, sayang. Kamu gak pantas cemburu sama dia. Tapi dia cantik. Kamu kan suka sama perempuan-perempuan cantik. Nabila langsung menyangkal kalimat suaminya. Mendengar itu, Tama tertawa karena cemburu istrinya sering tak beralasan membuatnya menjadi gemas. Nih minum, Nabila menyodorkan segelas kopi ke Tama yang kini berdiri tepat di sampingnya. Terus dia juga muda, lanjut Nabila. Kamu juga cantik dan kamu juga muda. Tama mendekati istrinya mencium pipi Nabila. Bohong kamu, jelas-jelas aku lebih tua dari kamu. Jangan gitu nanti mama lihat gimana. Segera Nabila menghindar. Biarin. Setelah menghabiskan kopi, mereka berjalan beriringan keluar pintu utama. Selama Tama sudah pindah kantor, setiap hari mereka pergi bekerja dengan menggunakan mobil masing-masing. Pulang jam berapa? Sebelum masuk ke mobil, Nabila bertanya. Sore atau paling telat jam 8 ya sayang, kamu? Tama balik bertanya. Aku sore kayaknya. Nabila bersyukur semoga aja Tama benar-benar pulang malam karena ia merencanakan sesuatu untuk memberi kejutan pada suaminya karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Sayang, kamu gak melupakan sesuatu hari ini? Tanya Tama sebelum mereka benar-benar berpisah. Apa ya? Nabila kembali bertanya. Ya udah, kalau kamu gak ingat, hati-hati kamu ya, jangan ngebut. Tama melambaikan tangannya dan masuk ke mobil. Begitu juga Nabila, ia tersenyum melihat wajah kesal suaminya karena berpura-pura melupakan hari penting mereka.